Apa itu tasawuf? Tasawuf itu sederhana, menghadirkan Allah di dalam hidup kita. Tasawuf sederhana itu, menghadirkan Allah di dalam gerak kita. Itu tasawuf. Kalau mau makan baca apa? Itu tasawuf, Pak. Sedang makan bisa zikir nggak? Gimana cara zikir lagi makan? Yang nggak bisa. Itu zikir sebelum makan. Zikir sedang makan gimana? Nah, disitulah kemudian ulama kita mulai bertanya-tanya dalam pikirannya, yang sebenarnya berzikir itu siapa? Apakah hanya lisan? Atau lisan ini hanya terjemah? Dibukalah kitab, dibukalah Al-Quran, ketemulah surat Ar-Ra'd ayatnya. Barangkali para asatidz di sini sudah banyak yang hafal. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, surat Ar-Ra'd ayat 28. Ketahuilah hanya dengan menyebut nama Allah, zikrullah, hati menjadi tenang. Berarti yang berzikir siapa? Hati yang berzikir. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Jika disebut nama Allah, di mana menyebutnya? Di dalam hati. Lisan ini hanya terjemahan ma fil fuad. Begitu kata orang Arab dulu. Innamal lisan terjemahan ma fil fuad. Lisan ini hanyalah terjemahan yang ada di dalam qalbu. Kita sering diajar zikir lisan, tapi jarang diajar zikir qalbu. Benar nggak? Mohon maaf, sudah lihat mungkin ada yang keluarganya, orang terdekatnya kena stroke, lisannya masih bisa nyebut nama Allah kan? Nggak jelas. Bukan itu yang zikir sebenarnya. Walaupun lisannya baca Allah nggak jelas, tapi di qalbunya mantap sebut nama Allah, itu yang zikir. Dalilnya tadi surah Ar-Ra'd 28, Al-Anfal ayat 2. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Boleh diarahin ke sana. Masih muda tapi udah kayak orang tua. Enggak kuat kena kipas angin. Maka bagi yang kena penyakit stroke pun enggak usah khawatir. Qalbu masih dapat berzikir. Tubuh mungkin sudah enggak kesanggup. Jadi kalau ada keluarganya kena stroke, itu hanya tubuhnya, qalbunya tidak. Nah, sebelum itu terjadi, kan kita nggak tahu nih, Indonesia sekarang pola makannya gila sekali ya, makan nasi. Ini nggak tahu, ini jasa Soeharto pada usaha Soeharto ini ya. Dulu kan kita makan ubi, makan jagung, lalu ada swasembada beras. Akhir semua orang ganti beras. Dulu di Madura dan beberapa wilayah di Jawa Tengah itu masih makan nasi jagung, ada jagung. Saya punya beberapa kenalan masyayikh itu nggak pernah makan nasi sampai umur 80-an sehat, tidak sakit jantung, tidak diabetes. Kita pola makan masya Allah ya, benar ya. Belum lagi santan-santannya. Jadi kalau nanti suatu saat, saya kan nggak tahu nih nasib kita semua, kita nggak tahu. Siapa tahu di antara bapak ini yang hadir ini dapat musibah stroke. Qalbunya belum belajar zikir, sengsaranya lahir dan batin. Maka sebelum itu datang, qalbunya harus terlatih menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika tubuh ini tidak sanggup menyebut nama Allah, lisan keluh sebut nama Allah, qalbu masih kuat sebut Allah. Ditanya Imam Asy-Syibli, murid Imam Junaid, dia punya kawannya dituduh nyeleneh, namanya Hallaj digantung, dia tidak, dia selamat. Imam Asy-Syibli
ketika dia sakit keras, dia ketika sakaratul maut membaca Allah, Allah, Allah. Itu yang dia baca. Apa kata muridnya? Ya Syekh, qul la ilaha illallah. Syekh, ente kan ajarkan kita kalau sakarat baca la ilaha. Tapi ternyata beliau berubah. Apa kata beliau? Wahai muridku, aku sudah dengan yang punya nama, maka tidak perlu lagi menafikan selainnya. La ilaha meniadakan selain Allah. Sekarang dia sudah bersama Allah. Masih perlu nggak meniadakan selain Allah? Nggak perlu. Maka muridnya diam. Beliau meninggal baca Allah. Jadi nafasnya naik, Allah turun, Allah. Dengan itu dia meninggal. Dengan itu dia wafat. Namanya Imam Abu Bakar Asy-Syibli. Bid'ah enggak? Enggak. Kenapa tidak bid'ah? La ilaha illallah itu ungkapan lisan, di qalbu Allah, Allah. Itu zikir qalbu. Apa dalilnya? Nah, dalil itu ditanyakan kepada amal. Apa amalan qalbu? Zikir menyebut nama Allah. Mana dalilnya? Dalilnya sederhana. Ayat pertama turun apa? Iqra. Lengkapi, jangan Iqra doang. Iqra nggak beres, nggak Islami, sekuler antum jadinya. Ya, orang hanya Iqra, cerdas intelektualnya, tapi kering spiritualnya. Kalau cuma Iqra, lanjutkan bacanya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Coba dimaknakan. Iqra. Iqra itu maknanya ada dua. Satu baca, yang kedua himpunlah lahir dan batinmu. Coba tanya ahli tafsir, ma mana qara'a? Qara'a bermakna jama'a. Qara'a artinya menghimpun. Apa yang dihimpun? Zahir dan batin. Iqra, himpunlah dirimu dengan nama Iqra bis, dengan nama Rabbmu, Tuhanmu, penciptamu yang akram, yang maha pemurah. Siapa nama Tuhanmu? Benar. Siapa nama Tuhan kita siapa? Allah. Jadi ketika disebut himpunkan dirimu, lahir batinmu dalam nama Allah. Itulah zikirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam wahyu pertamanya menghimpun nama Allah. Sehingga belum membaca alam dalam nama Allah. Kalau sudah terhimpun nama Allah di dalam kalbu, barulah Allah memberikan ilham murni ke dalam kalbu. Kalau tidak, namanya halu. Jadi kenapa ada orang-orang lelaku spiritual halu? Karena dia belum ikrar, dia belum menghimpun lahir dan batinnya. Ya, mungkin baru lahirnya, baru batinnya, baru fikirannya, belum sampai ke dalam kalbunya. Ini selama ini ikrar cuma baca gitu ya, baca. Itu terjemah namanya. Ya. Kalau kita membaca tafsir, tidak usah pakai tafsir aneh-aneh. Ini tafsir yang umum. Qara'a ay jama'a. Nah, itu para Imam Zujjaj, Ibnu Katsir sebutkan itu beberapa kalam bahwa qara'a bermakna jama'a, menghimpun. Ya. Surat kedua turun antara Al-Muddathir dan Al-Muzammil. Saya cenderung kepada Al-Muzammil, walaupun sebagian guru saya mengatakan Al-Muddathir. Al-Muzammil itu artinya yang berselimut. Kenapa saya katakan begitu? Karena dalam hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan beliau setelah dapat wahyu pertama, ya, lalu kemudian sering kalau datang halnya itu, datang wahyu, beliau mengatakan zammiluni, zammala yuzammilu, zammiluni. Maka orangnya disebut muzammil, orang yang berselimut. Itu salah satu nama baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi Al-Muzammil itu nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang tertentu kalau baca surat Al-Muzammil, ya, dia baca kemudian sallallahu alaihi Muhammad. Ya.
Kan perintah di situ, qumil laila illa qalila, bangunlah malam hari meskipun sedikit. Terus di ayat ke-8-nya, ayat 8-nya, setelah qara'a baru zakara, setelah menghimpun baru zikir. Jadi ternyata lain menghimpun dengan menzikir. Wadhkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Ayat ke-8-nya tuh. Nanti silakan dilihat di rumah ya. Surat Al-Muzammil ayat ke-8. Saya tidak pakai tafsir Isyari, nggak perlu. Tafsir Sufi nggak perlu. Cukup pakai tafsir yang ada. Ibnu Katsir, Tabari, Qurtubi, bacaan-bacaan kita itu. Fakhruddin Ar-Razi. Apa kata beliau? Wadhkurisma rabbik, sebutlah nama Rabbmu. Sebutlah nama Rabbmu, penciptamu. Siapa nama penciptamu? Itu terjemahan satu. Zikir itu maknanya menyebut. Yang kedua maknanya mengingat. Kalau sebut Allah, subhanallah, subhanallah, itu nyebut. Ingat gak dia? Bisa ingat gak yang disebut namanya? Pasti lupa semua. Ya. Yang punya nama itu ingat gak? Jangan diingat pakai ini. Mengingat Allah pakai ini haram. Mengingat Allah tidak boleh pakai ini, stres nanti. Itulah muncul orang belajar zikir sesat. Karena ingat Allah pakai otak. Otak tidak sanggup. Otak mikirin keluarga aja udah pusing. Konflik di tempat kerja aja udah pusing. Apalagi kalau komplek tuh biasanya kalau awal-awal tuh lumayan tuh ya. Sekarang gimana Pak? Udah aman Pak? Udah aman. Pasti awal-awal begitu kan? Sama ya. Tempat kita juga begitu. Ya. Ada yang lapor-lapor polisi juga. Ya. Itu sampai begitu. Ya. Biasa itu. Lagi pemetaan dia. Jadi mikirin problem duniawi pakai ini, udah pusing. Antum mau mikirin zat yang ada seluruh dunia, tidak sanggup kita. Inilah sekalian belajar akidah Ahlussunnah nih. Ya. Allah itu menyebut dirinya laisa kamitslihi syai' dalam surat Asy-Syura ayat 11 di pertengahan ayat. Tidak ada yang serupa dengannya sesuatu pun. Sedangkan akal ini, otak ini, dia punya rumus, hanya mampu memikirkan sesuatu yang ada bandingannya. Allah ada bandingannya enggak? Ada analognya. Allah bisa dianalogkan? Tidak bisa. Lam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada baginya tandingan yang setara. Semua sifat nama Allah itu Allah pantulkan dalam seorang diri namanya Sayyidina Muhammad SAW. Jangankan kepada Allah, mirip dengan pantulannya pun gak ada. Pantulan itu bahasa Arabnya tajalli. Allah bertajalli. Ini baru kajian tasawufnya. Allah itu supaya dikenal, maka Allah memantulkan semua sifat dan namanya dalam diri sang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut Ar-Rahim, wa bil mu'minina raufur. Itu sifat nama Allah, tapi disebut sebagai nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dahsyat beliau. Nama Allah jadi namanya. Itu cuma Nabi Muhammad SAW. Nabi-nabi yang lain enggak. Hanya Nabi Muhammad yang disebut Rahim, disebut Rahum. Nabi yang lain tidak. Nabi yang lain yang paling tinggi Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa. Nabi Nuh disebut di Quran abdan syakura, hamba yang bersyukur. Tidak sampai rahimah. Kenapa? Dia masih mendoakan umatnya hancur binasa. Ini baru ngurusin masyarakat sedikit sudah main kutuk-kutuk kan kita.
maka kita ini belum layak disebut rahim. Rasulullah SAW dilempar, dilukai. Itu kan mirip seperti hari ini. Beliau itu lengkap, dibully secara verbal iya, disakiti secara zahir iya, disinggung batinnya iya. Lengkap Nabi. Maka antum yang ingin mengikuti jalan kenabian mesti mengalami dua itu ya. Minimal badannya sakit-sakitan karena dibully ya. Dibully di komplek aja bisa sakit loh kan? Ya. Dibully di grup RW, RT aja bisa gak muncul-muncul ke masjid sebulan. Bisa langsung sakit badannya. Allah